Seorang peserta seminar bertanya kepada pembicara, bagaimana cara mengetahui seseorang benar-benar polos atau pura-pura tidak bersalah? Sang pembicara langsung melempar gelas dan membuat satu ruangan terkejut. Dia berkata, dalam psikologi, keterkejutan yang asli biasanya hanya bertahan kurang dari 1 detik di wajah seseorang. Jika seorang tersangka menunjukkan ekspresi terkejut lebih dari 1 detik, itu tandanya ia sedang pura-pura, ia sedang berbohong. Ini adalah serial drama legendaris, yang begitu tayang langsung berhasil menaikkan tingkat perceraian di seluruh dunia, bahkan membuat banyak pasangan takut saling menatap mata. Semua gara-gara tokoh utamanya, Carl, mengajarkan para penonton bagaimana mengenali seseorang yang berbohong. Carl adalah pakar perilaku dan psikologi manusia, bekerja di sebuah lembaga riset mikroekspresi profesional. Tanpa perlu alat pendeteksi kebohongan, tanpa saksi, bahkan tanpa suara sekalipun, ia hanya mengandalkan ekspresi wajah dan bahasa tubuh untuk membongkar kebohongan siapapun. Karena keahliannya, ia telah membantu polisi mengungkap banyak kasus besar dalam beberapa tahun terakhir. Suatu hari, Carl mendapat kasus rumit. Seorang remaja 16 tahun bernama James diduga membunuh guru sekolahnya, Susan. Meski tak ada saksi, polisi mendapati James berada dekat jenazah dan sempat mencoba kabur saat kejadian. Jaksa menilai James punya motif dan gagal dalam tes kebohongan. Mereka pun berencana menjerat James dengan tuduhan pembunuhan berencana. Namun, wali kota punya pendapat lain. James masih di bawah umur, dan kedua orang tuanya merupakan anggota sekte keagamaan berpengaruh. Demi mencegah kegaduhan, ia meminta Carl membuat penilaian independen soal niat kejahatan James sebelum perkara dibawa ke ranah hukum. Carl lalu duduk bersama James. Namun alih-alih langsung menanya soal pembunuhan, ia justru memulai pembicaraan dari hal ringan, tentang prestasi James di ajang olahraga sekolah, baru di akhir menyinggung soal kematian sang guru. Seperti pemeriksaan sebelumnya, James konsisten menyangkal semua tuduhan. Tapi ia tidak tahu, mikroekspresinya sedang diawasi ketat oleh Carl. Saat ditanya soal acara olahraga, mata James terlihat bergerak, indikasi bahwa ia sedang mengingat kejadian sebenarnya, berusaha menjawab jujur. Tapi begitu ditanya perihal kabur di malam pembunuhan, pandangan James justru tak bergeser sama sekali, menandakan tidak ada memori yang dicari, hanya kebohongan yang diucapkan. Dari analisa mikroekspresi dan pola jawaban tadi, tim menilai James sudah pasti pernah singgah ke rumah gurunya sebelum kejadian. Meski begitu, Carl menolak menyimpulkan bahwa James membunuh dengan sengaja. Saat membahas kematian gurunya, alis James justru melengkung ke bawah, ciri khas dari ekspresi sedih. Carl pun menebak, kemungkinan besar James tidak bermaksud membunuh sang guru, barangkali kejadian itu hanya kecelakaan. Di sisi lain, jaksa tetap keras kepala, tak percaya dengan analisa Carl dan menuding ini hanya buang-buang waktu. Carl pun membalik keadaan dengan menunjuk mikroekspresi jaksa. Tadi saya lihat Anda senyum sebentar pada rekan wanita Anda, lalu Anda sekilas mengalihkan pandangan. Lalu dia membalas dengan mengangkat dagu, itu tanda dia malu. Tebakan saya, kalian pernah berselingkuh diam-diam, dan dia tak ingin kejadian itu terulang karena Anda sudah punya istri. Tapi Anda masih berharap bukan? Tahan tangan, jangan garuk hidung, itu tanda orang sedang menutupi sesuatu. Oke, saya ngakak mendengar sang jaksa ditelanjangi oleh Carl. Menurut Anda, James tidak sengaja atau memang berencana membunuh? Dan apa hubungan James dengan guru wanita itu?